kita bersyukur bahwa presiden kita ini luar biasa, dahsyat sekali pemahaman dia tentang semua yang berasal dari pajak rakyat. Itu harus pertanggungjawaban adalah kepuasan rakyat. Kepuasan pelayanan kepada rakyat. Bukan kepuasan pelayanan kepada pimpinan. Saya wartawan aktivis. Itu sedih sekali sampai pada titik mendengar yang namanya Parcok itu, Partai Coklat itu sedih sekali. Seakan-akan polisi ikut cawe-cawe di politik. Walaupun omongan itu ibarat kentut. Kentut kan hanya bisa dicium baunya, tidak bisa dipegang. Nah, pembuktian tentang polisi ini juga hanya bisa dirasakan, tidak bisa dibuktikan. Tapi memikirkan bagaimana ekonomi kita pulih dari daya beli masyarakat untuk kembali naik. Itu saya kira itu langkah yang paling enak. Cooling down, diam dulu, lalu serahkan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang dampaknya, manfaatnya untuk negara apa, masyarakat apa, sehingga semua win-win solution, tidak ada ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, salam untuk seluruh para penonton Unpacking Indonesia dimanapun berada. Salam. Saya hari ini bersama dengan Kisman. Nah, inilah. Nama kakak ini susah kali kalau di marganya ini. Iya, Kisman Latumakulita. Latumakulita. Ya, marganya orang Ambon ya begini. Iya. Jadi apa? Sebenarnya kayak saya kalau ketemu dengan Bung Kisman itu agak susah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Karena kita sering ngobrol kita kan. Iya, itu ini. Dan ilmunya dari Bang Julpan juga gitu loh. Nah, inilah kadang-kadang. Jadi Bung Kisman ini wartawan senior. Ya, dulu Harian Neraca. Terus Majalah Forum, pendiri FNN. Bersama Bang Julpan, pendiri FNN. Ya. Terus Majalah Forum Keadilan ya. Iya. Jadi ya kita termasuk pendiri FNN ya. Iya, sama-sama. Saya, Bang Julpan, Tony Hasim sama Ibu Nani Deang. Ya. Tapi sekarang saya udah jarang aktif di FNN. Iya, ini karena Bang Julpan punya banyak urusan yang luar biasa sibuk gitu loh. Iya. Termasuk sekarang comeback lagi jadi wartawan lagi melalui Unpacking gitu loh. Iya. Nah, jadi sebagai wartawan senior banyak lagi, kalau kata-kata senior itu banyak lagi kan? Iya, kalau di Medan senang istri orang. Iya. Nah, inilah. Jadi juga pegolf senior. Iya. Itu jangan sampai lupa. Golfer senior. Hobi banget itu golf. Ya, tiap hari main golf. Ya kan? Gitu. Pokoknya kalau udah susah apalagi. Kalau perlu nggak pulang-pulang. Ya. Karena enaknya di golf itu cari duit cepat. Iya. Cash and green. Iya. Kalau belum bayar kita tanya dulu. Mau utang atau mau apa gitu. Ya, saya beri kebebasan sebenarnya untuk Bung Kisman ya. Mau bicara apa saja, saya serahkan sepenuhnya. Pasti sudah ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Silakan. Iya, perkembangan terakhir yang menarik adalah hari Kamis kemarin sambutan Pak Presiden Prabowo di depan Rapim TNI Polri. Sambutan yang kalau oleh saya cermati itu mungkin belum pernah. Mungkin belum pernah kita dengar sambutan seperti itu di depan Rapim TNI Polri oleh presiden-presiden sebelumnya. Pak Prabowo memberi menarik kembali, mengingatkan kembali kepada TNI dan Polri bahwa TNI dan Polri itu punya rakyat. Dibiayai dengan uang rakyat. Dibiayai dengan uang rakyat. Bahkan Pak Prabowo mempertegas
semua yang dipakai oleh TNI dan Polri dari ujung kaki sampai ujung rambut itu adalah milik rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada TNI dan Polri untuk menguasai fisik senjata yang betul-betul digunakan hanya untuk kepentingan rakyat, membela rakyat dan membela kepentingan bangsa dan negara. Iya. Tidak di luar itu. Tidak di luar untuk kepentingan kekuasaan, tidak di luar juga untuk kepentingan kelompok kekuasaan partai politik, tidak di luar juga untuk kepentingan polisi dan TNI sekalipun tidak untuk itu. Iya. Tapi hanya untuk bangsa, negara dan rakyat. Kalau di luar itu, maka ini salah jalan. Nah, itulah yang harus kita pahami dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa presiden kita ini luar biasa, dahsyat sekali pemahaman dia tentang semua yang berasal dari pajak rakyat itu harus pertanggungjawaban adalah kepuasan rakyat, kepuasan pelayanan kepada rakyat, bukan kepuasan pelayanan kepada pimpinan, bukan juga kepuasan pelayanan kepada kelompok, bukan juga kepada oligarki, konglomerat dan lain sebagainya. Tapi rakyat yang harus ukuran kepuasan itu adalah bagaimana rakyat mendapatkan kepuasan. Itu yang barangkali saya lihat selama saya jadi wartawan, inilah sambutan seorang kepala negara yang panglima tertinggi TNI, pimpinan Polri. Presiden itu pimpinan Polri. Pelaksananya oleh Kapolri. Tapi existing presiden adalah pimpinan daripada Polri. Sehingga luar biasa terobosan kemarin itu saya boleh bilang ini terobosan yang melampaui pemikiran kita orang biasa. Karena jarang sekali bahkan mungkin di tentara dan polisi tidak banyak yang paham. Mungkin di tentara sedikit paham karena ada doktrin yang ditanamkan di setiap tentara itu. Tentara adalah tentara rakyat, tentara pejuang, dan tentara pembangunan. Tentara adalah anak kandung dari rakyat sebagai ibu kandung. Itu ditanamkan sehingga gampang. Tapi di polisi barangkali lama pemahaman ini tidak jauh dari pemahaman bahwa polisi itu mudah-mudahan paham. Saya pikir mudah-mudahan paham, tapi dugaan saya mungkin belakangan tidak banyak yang paham bahwa polisi itu milik rakyat. Polisi itu dibayar oleh uang rakyat. Semua pertanggungjawabannya harus rakyat. Tergantung maunya rakyat apa polisi. Kalau toh katakanlah dulu rakyat dan negara mau tentara ABRI yang di dalamnya ada polisi terlibat dalam politik. Itu maunya rakyat dan negara. Disiapkanlah perangkat perundang-undangannya. Kita kenal dengan dui fungsi. Iya. Tentara terlibat dalam politik. Dalam perjalanan terjadi reformasi. Rakyat menghendaki lain. Tentara harus keluar dari politik. Iya. Maka tentara hari ini balik ke barak. Di waktu yang bersamaan rakyat menghendaki polisi keluar dari tentara. Maka keluarlah polisi dari tentara. Sehingga semua itu adalah keputusan rakyat. Kalau toh besok rakyat memutuskan dan berharap polisi ada di bawah presiden, oke. Atau institusi Tapi lain. kalau toh polisi ada di bawah institusi lain, Mendagri atau balik kepada di bawah Kemenhan, atau ada kementerian lain, taruhlah Kementerian Keamanan Nasional yang membawahi polisi, di situ maunya rakyat. Bagusnya kemarin saya baca di berbagai media mainstream, Pak Kapolri mengomentari proses legislasi yang ada di DPR. Jangan. Itu sama dengan Pak Kapolri main politik. Jangan lari ke sana. Pak Kapolri dan polisi itu adalah pelaksana undang-undang. Pelaksana undang-undang tuh cuma satu. Maunya negara dan rakyat apa? Dilaksanakan. Maunya negara dan rakyat, polisi keluar dari ABRI. Iya, keluar. Maunya rakyat dan negara, kebutuhan situasional menghendaki misalnya rakyat dan negara berpikir perlu kesamaan. Tentara sudah di bawah Kemenhan, maka polisi mungkin di bawah satu kementerian lain lagi. Taruhlah misalnya Mendagri
atau Menhan atau kementerian baru yang namanya mungkin semisal Kementerian Keamanan Nasional. It's okay. Ya. Susah atau suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Polisi harus menerima itu sebagai keputusan politik. Itulah karena politik polisi adalah politik negara. Jadi polisi ini, Polri ini tidak boleh memberikan opsi. Tidak boleh. Dia hanya diam dan melaksanakan undang-undang. Bukan kalau mau bicara proses legislasi ya pensiun. Ya. Bebas bicara, siapapun yang pensiun, dia sudah pensiun, dia bebas bicara. Hari ini para pensiunan polisi misalnya PP Polri boleh bicara. Ya. Atau pensiunan bintang 3, bintang 2 boleh bebas bicara. Tapi kalau masih menyandang jabatan, maka dia tidak boleh bicara. Bintang yang disandang, kata Pak Prabowo lagi, bintang yang disandang adalah mandat dari rakyat. Untuk itu patokannya adalah melindungi rakyat, kepuasan rakyat menjadi ukuran. Kepuasan rakyat adalah kepuasan negara, kepuasan rakyat adalah kepuasan bangsa dan negara. Itu menjadi ukuran di sana. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya posisi Polri sekarang itu kan harapan dari Presiden. Ya? Belum sampai tingkat situ, tapi proses legislasi di sana ini. Dulu begini Pak Bang Julpan. Dulu itu ada 3 undang-undang yang mau dihasilkan tahun 2000. 2001 ke sini itu di zaman Ibu Mega. Yang mau dibuat duluan adalah Undang-Undang Kamnas. Di bawahnya baru ada Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Kepolisian. Tragisnya sampai hari ini Undang-Undang Keamanan Nasional itu tidak pernah jadi 20 tahun lebih. Dalam perjalanan berikutnya Undang-Undang Kepolisian yang lahir duluan. 2002 kalau tidak salah. Baru 2004 baru Undang-Undang TNI lahir. Harusnya entah kenapa, apakah Bu Mega kecolongan ketika itu, tapi aneh gitu loh. Aneh ketika itu kita ikut dalam diskusi-diskusi ketika itu bahwa harus dibikin payungnya dulu. Baru nanti Undang-Undang TNI dan Polri ini cantolannya ke Undang-Undang Kamnas. Itu yang ketika itu. Tapi dalam perjalanan akibatnya yang terjadi kemudian secara politik TNI di bawah Kemenhan, sementara polisi di bawah Presiden. Ini pincang. Dua-dua institusi negara sama-sama punya satu menjaga keamanan negara, satu menegak hukum, dua-duanya menguasai fisik senjata seperti yang dibilang oleh Pak Presiden Prabowo. Tapi yang satu di bawah kementerian, yang satu di bawah presiden. Ini yang tidak, bagi saya mungkin ini tidak equal. Perlu kita pikirkan lagi, negara mempertimbangkan lagi bahwa kementerian yang nanti membawahi polisi itu bisa juga dipimpin oleh seorang pensiunan polisi. Seperti Kemenhan yang dipimpin oleh oleh TNI. Oleh pensiunan TNI. Bisa juga dipimpin oleh bukan polisi. Yeah. Itu tergantung kebutuhan negara apa gitu loh. Itu yang harus ya kita pikirkan ke depan, sehingga saran saya baiknya teman-teman saya termasuk bergaul dengan abang-abang petinggi Polri, baik dari eranya Pak Rusman Hadi sampai Pak Makbul, Pak Bambang Hendarso, Pak Nugroho Jayusman, dan Pak Timur Pradopo, termasuk Pak Tito. Ya kita karena teman-teman yang merasa mengeluarkan polisi dan tentara dalam proses reformasi, sehingga kita jaga. Kita jaga, hal yang kita jaga adalah polisi tetap bekerja profesional, bekerja sesuai dengan undang-undang, bekerja sesuai dengan maunya rakyat, dan ujungnya adalah kepuasan rakyat. Ya sebenarnya posisi polisi sekarang itu sangat dominan ya. Misalnya KPK. KPK itu kan ketua KPK dari Polri. Ya. BNPT, BNPB, apa lagi? BNN. Iya, BNN. Itu kan semua dari Polri. Jadi posisi-posisi strategis lembaga-lembaga pemerintahan itu ada di tangan Polri.
kalau saja Pak Prabowo mau bikin terobosan, maka diperlukan langkah yang sedikit ekstrim, tapi pelan menata. Menata dalam artian begini. BNPT itu badan yang menangani terorisme, baik rehabilitasi, termasuk kadang-kadang juga ikut serta dalam operasi penangkapan dan lain-lain. Sebaiknya polisi yang ada di menangani terorisme itu disatukan saja di BNPT. Jadi tidak ada lagi Densus. Di BNPT semua, dan dia adalah organnya BNPT. Oh, Densus ini bukan di bawah BNPT? Tidak. Oh, dia berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ada polisi yang di BNPT, ada polisi yang di Densus. Sebaiknya dia di bawah BNPT. Tentara juga punya keahlian yang menangani terorisme, dia di bawah BNPT. Bila perlu, udah dia pegawai BNPT. Tidak lagi balik pada kesatuan. Begitu juga dengan narkoba. Ada BNN, ada juga narkoba di semua unit satuan kewilayahan. Di Mabes Polri ada direktur narkoba, di Polda ada direktur narkoba, di Polres ada kasat serse narkoba, di Polsek ada. Kembalikan semua ke BNN. Semua di bawah BNN, seperti di Amerika DIA. Iya. Jadi institusi polisi itu fokus di keamanan dalam negeri, menjaga keamanan rakyat. Nggak usah urus narkoba, nggak usah urus teroris, itu dikasih aja di bawah badan itu kan. Malah bila perlu korupsi perlahan-lahan kan hari ini ada mungkin sekitar antara 50 sampai 100 ribu anggota polisi bekerja di luar topoksi menjaga keamanan dalam negeri, keamanan rakyat, menjaga keamanan rakyat, melindungi dan mengamankan jiwa dan hartanya rakyat. Karena tadi itu ada di BNPT, ada di narkoba, ada lagi mengurusi korupsi seperti Krimsus dan sebagainya. Oke, kalau itu maka masuklah ke KPK atau ke ini, sehingga porsi polisi betul-betul untuk rakyat, mengayomi rakyat, menjaga keamanan jiwa dan hartanya rakyat, dan menegakkan hukum. Nah ini ya jadi modern polisi kita. Tapi kalau apa yang kita saksikan sedih sekali, kita sebagai saya wartawan aktivis itu sedih sekali sampai pada titik mendengar yang namanya Parcok itu, Partai Coklat itu sedih sekali. Kalau di omongan rumah kopi ya partai terkuat di Indonesia namanya Parcok, Partai Coklat. Ini kan polisi ikut sebagai gambaran seakan-akan polisi ikut cawe-cawe di politik. Walaupun omongan itu ibarat kentut. Kentut kan hanya bisa dicium baunya, tidak bisa dipegang. Nah, pembuktian tentang polisi ini juga hanya bisa dirasakan, tidak bisa dibuktikan. Cuma kan rasa itu lama-lama dia mengental gitu. Sehingga saya berharap polisi masih tetap dengan wajah yang bagus, perlu perubahan yang mendasar. Pak Kapolri juga sebaiknya tidak mengkomentari wilayah politik. Karena legislasi itu domainnya presiden dan DPR. Dalam bahasa hukum namanya pembuat norma. Pembuat norma itu cuma presiden dan DPR. Sekarang baru tambah MK ikut-ikut bikin norma. Tapi secara hukum UUD 45 mandat pembuat norma itu ada pada presiden dan DPR. Yes, ikut saja. Seperti tentara. Negara butuh dia ada di dalam permainan politik, dia ikut. Punya kursi di DPR. Tapi begitu negara bilang keluar, dia keluar, dia terima, dia balik ke barak.
dan dia menjadi profesional. Nah, undang-undang negara dan rakyat bilang polisi harus lepas dari tentara. Oke, lepas. Tapi kalau hari ini undang-undang bilang polisi harus ada di, rakyat bilang harus ada di bawah sebuah kementerian, maka itu adalah kebijakan negara. Politik polisi adalah politik negara, bukan polisi ikut Ya, mengomentari kebijakan. apa sekarang lagi ada pembahasan undang-undang Polri ya? Dia ada. Kemarin sebelum Pak Jokowi turun itu ada. Tapi di ujung Pak Jokowi itu ada mau masuk ke sana pembahasan undang-undang Polri itu, mau revisi undang-undang Polri bersama dengan TNI. Tapi karena pertimbangan pelaksana daripada pemerintahan nanti dan pengawas kepolisian dan itu adalah Presiden Prabowo, maka ditarik lagi dari pembahasan. Sekarang dia ada di prolegnas, tapi bukan prolegnas yang diutamakan. Tapi dia ada di urutan kesekian lah. Ada 20 apa 30 yang ada di sana gitu loh. Sehingga Ya tergantung kebutuhan lah nanti. sekian kebutuhan. Kalau itu maka insya Allah polisi kita masih bagus lah. Saya masih menaruh harapan ke depan polisi masih tetap bagus, dan karena saya lama bergaul dengan senior polisi, jadi saya tahu polisi kita ini masih bagus. Cuma mungkin belakangan ini suka terpengaruh untuk hal-hal yang tidak perlu, sehingga citra di mata masyarakat perlu kita angkat lagi lah. Perlu kita jaga lagi marwah polisi, sehingga itu hanya dengan kembali kepada profesionalisme. Nah, sekarang yang membuat kekhawatiran Pak Listio ya sebagai Kapolri, sehingga kalau nggak salah dia sampaikan apa istilahnya konsolidasi, seolah-olah ada semacam ancaman dari luar kan gitu. Biasa kan kita kalau konsolidasi di samping kita ingin membereskan di dalam, ada juga persoalan di luar. Nah, apa sih kalau kita bicara undang-undang Polri itu yang paling dikhawatirkan apa tuh? Yang dikhawatirkan mungkin saja dugaan saya, polisi tidak mau di bawah kementerian, tetap ada di bawah presiden. Padahal dia di bawah siapapun, presiden siapapun berkepentingan dengan polisi. Tidak ada presiden yang tidak berkepentingan dengan polisi. Ya. Tetap akses kepada polisi tetap dia perlukan. Dia tetap pingin polisi yang kuat, pingin polisi yang baik, dan mungkin jumlah polisi yang banyak juga perlu karena rasio kecukupan penduduk terhadap polisi itu masih jauh dari rasio kecukupan. Sehingga ke depan polisi kita tetap harus kita perkuat, kita dorong menuju profesionalisme, kita dorong menuju reformasi struktural dan instrumentalnya, sehingga kasus-kasus seperti yang terjadi pada belakangan ini seperti Sambo, Teddy Minahasa, yang paling terakhir itu adalah siswa SMA di Semarang, dan Jakarta Selatan ada anak daripada pemilik klinik Prodia yang merasa diduga diperas sekian puluh miliar, 20-an miliar ke atas. Itu mudah-mudahan yang kayak begitu perlu kita benahi bersama ke depan, dan itu harus butuh dukungan rakyat. Sehingga saran saya ke depan, keberhasilan komandan satuan wilayah itu terletak pada kepuasan rakyat, bukan kepuasan pimpinan. Karena garis Pak Prabowo udah jelas kemarin tuh, bahwa semua yang dipakai dari ujung kaki sampai ujung kepala itu adalah milik rakyat. Punya rakyat yang mempercayakan itu kepada polisi. Dalam garis yang agak sedikit tegas lagi, Pak Prabowo bilang, ciri negara gagal adalah kalau TNI dan polisinya gagal. Nah, kita tidak mau itu. Kita tidak mau negara gagal, dan kita juga tidak mau TNI gagal. Kita juga tidak mau polisi kita gagal. Dua instrumen negara ini harus tetap kuat. Karena hanya dengan instrumen negara yang kuat, TNI yang kuat, polisi yang kuat, ekonomi yang kuat, maka kita disegani di global politik internasional. Kak, kita ngomong polisi ini sudah hampir setengah jam. Tapi saya mau tanya sedikit,
kalau nggak salah Kakak Kisman ini konsen sekali kalau persoalan pagar laut ya. Bukan pagar laut aja, lebih luas dari itu menurut saya. Ya. Termasuk persoalan reklamasi dan lain-lain. Ini bagaimana kita melihatnya? Begini, saya kebetulan di harian neraca dulu itu saya yang sempat dijembatani oleh Pak Bob Hasan untuk bertanya kepada Pak Harto dalam Penonton kasus. kita ini kan banyak anak-anak muda. Iya. Mereka belum tahu siapa Bob Hasan. Bob Hasan ini tokoh masyarakat perhutanan Indonesia yang ya teman dekatnya Pak Harto. Dulu kita di wartawan menyebutnya dengan RI 1,5. Jadi kalau Wapres itu RI 2, RI 1,5 itu ada 3. Satu Bob Hasan, pertama Butin. Nah itu ibu almarhumah Siti Butin Soeharto itu dianggap RI 1,5 bukan dalam perspektif negatif tapi betul-betul tampil sebagai seorang ibu yang tidak campur cawe-cawe dalam urusan kenegaraan, tugas-tugas Pak Harto, mendampingi Pak Harto sebagai seorang ibu yang luar biasa ini. Sehingga kadang-kadang sambutannya dalam acara-acara Dharma Wanita, Kowani dan anak-anak itu sangat dianggap punya pengaruh besar untuk mempengaruhi anak-anak dalam urusan pendidikan ini. Nah, yang kedua Bob Hasan. Pak Bob Hasan ini terakhir jabatannya adalah Menteri Perindustrian. Kehutanan ya? Menteri Perindustrian. Iya. Nah, cuma dalam organisasi kehutanan beliau mengetuai Masyarakat Perhutanan Indonesia. 2 Asosiasi Panel Kayu Indonesia APKINDO. 3 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia APHI. Organisasinya para pengusaha HPH, Hak Pengusahaan Hutan. Kalau APKINDO itu organisasi dari perusahaan yang punya kayu plywood, pabrik kayu plywood. Yang keempat dia Ketua Umum Asosiasi Industri Mebel dan Kerajaan Indonesia, ASMINDO, yang Pak Jokowi jadi ketua di Solo atau anggotanya. Nah. Dan perusahaannya Pak Bob Hasan itulah yang terakhir di take over oleh Pak Prabowo kan? Iya, Kiani Kertas. Nah itu HTI sama pabrik kertasnya. Itu yang itu. Nah, ketika itu saya beberapa kali nulis tentang proyek PIK 1. Kita ke PIK 1 dulu, nanti baru kita ke PIK 2. Yeah. PIK 1 itu saya nulis beberapa kali sampai ya ada penekanan lah dari pejabat negara ketika itu bahwa minta saya untuk tidak terlalu keras mengeksploitasi PIK 1. Akhirnya karena saya merasa begitu, saya minta, kebetulan saya dekat dengan Pak Bob Hasan. Ketika itu saya salah satu wartawan yang meliput kegiatan di kehutanan lingkungan hidup. Saya bergaul dengan beliau sehingga saya minta tolong beliau, Pak, ini bagaimana yang sebenarnya Pak? Saya butuh green light kekuasaan negara bagaimana? Kalau memang ini didukung oleh Pak Harto dan ini ya sudah saya ini, tapi kalau tidak ya akhirnya gini aja kata Pak Bob Hasan. Itu saya menemui beliau di Manggalawana Bakti, makan siang, lalu dengan beberapa pengusaha ketika itu kalau nggak salah ada Sukamto Tanoto, ada Adi Warsita Adi Negoro, ya, ada saya ingat satu lagi ada Martias yang punya Surya Duma yang sekarang kelapa sawit terbesar di Riau, Kaliandra. Lalu ada beberapa ketua harian asosiasi Yos Tuarisa, ASMINDO, ketua harian APKINDO Pak Cipto Wingjo Prayotno, dan ketua harian APHI Pak Hendro dan Pak Ridwanto, Brigjen Purnawirawan Ridwanto. Makan selesai, saya lapor, beliau bilang begini, kamu nanti sebentar lagi saya main golf sama Pak Harto di Rawamangun. Kamu datang aja ke sana,
duluan sebelum Pak Harto. Saya datang ke Rawamangun duluan, dari kita makan siang di Unggalana Bakti selesai, saya datang ke Rawamangun. Berapa menit kemudian para pengawal sudah menyiapkan, Pak Bob Hasan juga datang, sehingga tidak lama kemudian Pak Harto datang. Begitu Pak Harto datang, saya diperkenalkan sama Bob Hasan. Pak Harto ketika itu cuma satu, proyek PIK itu boleh jalan, tapi jangan bikin gaduh. Jangan gaduh itu terdiri dari jangan bikin gaduh persoalan hutan bakau. Jangan bikin gaduh persoalan pembebasan lahan dengan masyarakat. Jangan bikin gaduh sampai menimbulkan banjir di tol. Karena itu akses orang banyak. Dan terakhir dijaga kesalahan lingkungan. Itu. Alasan Pak Harto, hutan bakau itu penting untuk menahan abrasi air laut dan tempat berkembang biaknya hutan-hutan pantai. Nah, Pak Harto begini saja, kamu ikuti nggak kehadiran saya di KTT Bumi di Rio de Janeiro? Oh iya ya, saya ini. Udah patokannya di situ aja. Karena di sana saya bicara tentang dampak lingkungan yang begitu mulai meluas, terutama efek rumah kaca dari menipisnya lapisan ozon. Nah, sehingga hutan itu diperlukan, terutama kita hutan tropis. Saya nulislah itu. Lalu terakhir begitu mau pisah, Pak Harto bilang, kamu koordinasi dengan Pak Emil Salim gitu lah. Udah. Akhirnya saya ketemulah dengan Pak Emil Salim. Waktu itu Pak Emil Salim, kamu dapat informasi dari mana gitu loh. Pak, ini saya cerita begini. Akibatnya Pak Salim begini saja. 2 hari lagi kamu ke kantor saya sini. Ciputra akan datang ke kantor saya. Nanti saya pertemukan kamu dengan Ciputra. Waktu itu Pimpro PIK 1 itu adalah Pak Ciputra. Walaupun pemegang saham mayoritasnya tetap Pak Antoni Salim. Tapi Pak Ciputra pelaksana Dirut kalau nggak salah. Lalu minoritas sahamnya itu Pak Ciputra. Akibatnya begitu 2 hari kemudian saya datang, ketemulah MB3 dan Pak Ciputra. Dikasihlah proposal dan amdalnya PIK 1. Oke, saya bilang, oke, kata Pak Emil Salim, kau pelajari ini. Bagaimana usulan kau? Akhirnya, oke, saya ini lagi, saya pelajari apa segala macam. 3 hari kemudian saya ketemu Pak Emil, Pak, ini PIK ini hampir 90% bermasalah. Terutama dampak lingkungannya, dampak terhadap tol, dampak terhadap masyarakat, hutan bakau. Jadi bagaimana bagusnya? Ya dirombak. Ya syukur alhamdulillah Pak Antoni Salim mau merombak rencana yang tadinya berdampak itu. Dan mungkin Pak Antoni Salim juga bersamaan dengan itu menarik Pak Ciputra dari PIK. PIK tetap jalan dengan berbagai perubahan-perubahan. Penyerapan airnya diperbuat. Pinggir jalan itu kan ada penyerapan air yang ini sekali. Lalu memang terjadi banjir. Sehingga ketika itu runway pesawat pun kena banjir. Tapi belakangan dibikin jalan tol pinggir-pinggir itu. Sehingga sekarang pinggir-pinggir ada tambahan tol lagi itu. Nah, ketika itu opsinya juga hutan bakau yang kena itu rislah, tukar tambah. Jadi kalau hutan bakau ruslah itu kalau nggak salah di kehutanan itu 1/3 atau 1/5. Jadi 1 hektar ditanam baru dengan 5 hektar. Cuma Allah alam sampai hari ini pergantian hutan bakau PIK 1 itu ditanam di mana nggak ada jejaknya sampai hari ini. Kita nggak tahu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala dan PIK 1 yang tahu, manajemen PIK 1 yang tahu. Tapi di luar itu tidak. Nah, kalau lihat balik kita ke PIK 2 dengan keributan hari ini, saran saya
kepada Pak Aguan dan Pak Antoni Salim, lebih baik cooling down dulu deh. Cooling down dulu supaya kita tidak bikin gaduh di 100 hari pertama Pak Presiden Prabowo ini gitu lah. Nah, butuh konsolidasi dan butuh ketenangan dulu lah. Kita fokus dulu persoalan makan bergizi, kita fokus dulu tentang rencana pembangunan perumahan sekian juta unit, ya 3 juta kalau nggak salah. Di tengah kondisi kayak begini sebaiknya usul saya pakai pola yang pernah dipakai di PIK 1. Mundur, cooling down, sambil bikin perbaikan-perbaikan. Termasuk dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat itu perlu dibikin. Intinya mundur ke belakang semua dulu, lalu berikan pemerintah untuk mengkaji ulang, lalu pastikan tidak ada rakyat yang dirugikan dari proyek ini. Apapun rakyat tetap ada pada pihak yang dirugikan. Itu sehingga bisa jalan dengan tenang. Kalau tidak, kita khawatir ini berkembang menjadi kebencian kepada etnis tertentu. Karena figur yang menongol di PIK 2 ini adalah Pak Antoni Salim dan Pak Aguan. Itu yang kita berharap jangan sampai terjadilah. Pak Antoni Salim dan Pak Aguan itu, ya kalau Pak Antoni Salim bukan 7 turunan tapi 17 turunan nggak habis-habis kekayaannya. Ya Pak Aguan di bawah itulah. Mungkin 13 sampai 15 turunan juga nggak habis-habis. Pasti punya keberpihakan kepada yang terbaik untuk rakyat. Pasti Pak Aguan dan Pak Antoni Salim mau meninggalkan legasi berkesan di mata rakyat. Membangun tapi tidak menimbulkan kehebohan. Membangun tapi tidak menimbulkan kegaduhan. Itu yang diharapkan. Dulu Pak Harto itu pesan begitu. Supaya PIK 1 jalan tapi jangan gaduh. Nah ini PIK 2 maupun Koslan juga. Kalau mau jalan ya tapi jangan bikin gaduh. Karena sejak Indonesia menjadi bagian dari Paris Agreement yang dimulainya sebetulnya dari kehadiran Pak Harto di KTT Bumi di Rio de Janeiro, lalu dilanjutkan dengan Protokol Kyoto tahun 95. KTT Bumi di Rio de Janeiro itu tahun 92. Tahun 95 Protokol Kyoto tentang lingkungan, terus masuk lagi sampailah di COP 26 di Scotland sama Paris Agreement. Kepedulian kita tentang lingkungan sudah sangat tinggi sekali, sehingga kalau itu saya dengar katanya itu rencana penanaman bakau, tapi jangan bikin gaduh lah, jangan bikin gaduh supaya kita kasih ruang space waktu yang luas bagi Pak Prabowo untuk tidak memikirkan kegaduhan, tapi memikirkan bagaimana ekonomi kita pulih dari daya beli masyarakat untuk kembali naik. Itu saya kira itu langkah yang paling enak. Cooling down, diam dulu, lalu serahkan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang dampaknya, manfaatnya untuk negara apa, masyarakat apa, sehingga semua win-win solution, tidak ada ribet. Oke kakak, kita sudah 40 menit lebih ini ngobrol-ngobrol ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, ini episode pertama. Kita akan lanjutkan lagi dengan episode-episode selanjutnya. Kalau kita nanti ketemu lagi, ya. Kalau kakak Kisman tidak sibuk, ya kan? Karena saya lihat selama ini kan minta waktu aja susah sekali. Nah, tidak juga. Sebetulnya kalau Bang Julpan yang perintah itu kan kita tidak ada kata kecuali siap gerak. Cuma kita juga menyesuaikan dengan Bang Julpan juga sibuk juga. Kadang-kadang unpacking juga, kadang-kadang libur juga karena Bang Julpan sering ke luar negeri, Bang Julpan sering ke. Nah ini yang bikin kita ini. Tapi pada prinsipnya Bang Julpan juga wartawan senior. Saya baik sebagai senior di organisasi maupun senior wartawan. Saya pikir situasi seperti ini kita hidupkan supaya daya kritis wartawan jangan diam. Semua komponen negara boleh saja lemah, tapi daya kritis wartawan tidak boleh lemah. Legislatif boleh lemah, eksekutif boleh lemah,
yudikatif boleh lemah, tapi wartawan yang berfungsi bertugas untuk membangkitkan kembali kebesaran kita untuk bernegara supaya sesuai dengan tujuan bernegara. Sesuai dengan hitohnya, karena wartawan sebagai kontrol sosial, Iya, itu kontrol politik. itulah. Hebat. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ya Allah.